Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik semua kan? Oke, karena kita hari ini adalah pertemuan pertama, nggak baik rasanya kalau kita nggak kenalan dulu. Nah, perkenalkan nama kakak adalah Kak Yugo Arif Prakoso. Kalian bisa panggil dengan Kak Yugo atau Kak Arif. Boleh. Nah, di sini Kak Yugo akan mengajar bahasa Indonesia. Khususnya nih, bahasa Indonesia buat teman-teman SMA. Nah, di pertemuan pertama kita ini nanti kita akan belajar tentang satu buah bab atau satu buah materi yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Tapi nanti di pelajaran yang kali ini atau di pertemuan ini nanti Kak Yogo akan membagi menjadi tiga sesi. Nah, sesi pertama adalah materi yang akan Kak Yogo sampaikan nih. Yang kedua nanti akan ada sesi tanya jawab dan yang terakhir kita akan latihan soal. Oke, sudah pada siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semuanya coba tulis di kolom chat atau ini open mic dulu nih. Oke, sudah siap semuanya? Oke, bagus. Nah, coba perhatikan sebentar, Kak. Ibu akan share screen. Nah, baik. Di sini, Kak Ibu udah siapin nih materinya tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, nah, surat lamaran pekerjaan udah kelihatan semua kan ya? Oke, bagus. Baik, sebelum kita mulai materinya, Kak Ibu pengen tanya dulu nih. Siapa yang habis lulus nanti rencananya akan melanjutkan studi lagi ke kampus atau ke universitas? Ada kan pastinya? Oke, ada. Ada nggak yang nanti setelah lulus SMA langsung ingin bekerja? Pasti ada juga. Oke, ada. Nah, nanti ketika kalian sudah lulus SMA atau sudah lulus kuliah, pasti dong kalian ingin bekerja. Nah, ini materinya tentang surat lamaran pekerjaan sangat penting untuk kalian. Kenapa? Karena ketika kita nanti ingin melamar pekerjaan, kita pasti membutuhkan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Oke, mari kita bahas tuntas. Oke, baik. Coba dilihat di sini, ada di gambar. Pernah nggak kalian melihat orang-orang yang lagi melamar kerja? Nih, kalau kalian pernah merhatiin di berita mungkin, atau kalian pernah nonton di Instagram, atau kalian pernah nonton di YouTube, ya kan? Terus melihat nih kerumunan, banyak kerumunan orang bawa amplop, pakai pakaian rapi. Nah, itu kira-kira mereka lagi ngapain sih? Nah, seperti ini, kalau kalian melihat yang seperti ini, kalian bakal tahu bahwa orang-orang itu akan melamar pekerjaan. Biasanya kalau ada di job fair. Nah, di situ tuh biasanya ada banyak orang yang bawa amplop. Coba kalian perhatikan, ada hal yang unik di sini. Nah, dari orang-orang ini mereka nih pada bawa amplop nih. Coba, amplopnya khas sekali. Warnanya adalah coklat. Nah, kalau kalian pernah tahu itu, kira-kira isinya apa aja sih? Nah, ada yang bisa sebutin? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok orang-orang pada pakai pakaian rapi, terus pada berbaris tuh, terus kemudian bawa amplop. Nah, amplopnya ini apa aja isinya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Coba sebutin. Oke, ada, bagus, pinter. Apa CV? Oke, bagus. Apa lagi? Oh, ada surat lamaran pekerjaan. Coba, kira-kira apa aja isinya? Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sebenarnya di dalam surat yang di dalam amplop yang ada di atau yang dibawa oleh para pelamar kerja itu ada tiga hal. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, ini pasti pasti ada di dalamnya. Yang kedua ada CV dan yang terakhir ada berkas pendukung. Jadi di dalam amplop itu yang pasti dan wajib ada adalah surat lamaran pekerjaan dan CV. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya surat lamaran pekerjaan. So, apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, coba kita lihat lebih lengkap lagi. Nah, sebelum kita tahu surat lamaran pekerjaan, kita juga harus tahu ciri-cirinya surat lamaran pekerjaan. Ada yang udah tahu belum? Oh, udah. Oke. Nah, surat lamaran pekerjaan itu hanya ada dua ciri. Yang pertama, di sini harus formal atau menggunakan bahasa yang baku atau bahasa Indonesia yang benar. Kenapa kok harus formal, Kak?
Kenapa sih kok nggak boleh ya kayak non formal? Jadi surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang kita kirimkan sebagai pelamar pekerja kepada sebuah instansi yang akan kita lamar pekerjaannya. Karena yang kita kirimkan itu adalah sebuah instansi, maka surat itu harus formal. Jadi nggak boleh loh kalau misalkan nih ya, kita kayak ngirim surat ke teman kita atau ke pacar kita mungkin, kayak menggunakan lo gue, atau menggunakan hai, halo, jangan kayak gitu ya, harus formal. Nah itu syarat pertama atau ciri pertama. Yang kedua, nah ini ada yang kedua nih. Yang kedua, ciri suratnya adalah singkat, padat, jelas. Nah, apa sih singkat, padat, dan jelas ini? Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh ada isi yang tidak penting di dalamnya. Mungkin kalau kalian ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman kalian atau tentang organisasi kalian, jangan. Jadi tujuannya dari surat lamaran pekerjaan ini itu digunakan untuk melamar kerja. Jadi bukan untuk bercerita. Sehingga surat ini harus singkat, padat, dan jelas. Ya, maksudnya tidak berlebihan, langsung ke intinya, to the point. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan? Oke, kita tadi sudah tahu nih ciri-cirinya. Sekarang, kalau kita mau membuat surat lamaran pekerjaan, contohnya kita mau ngelamar kerja nih, terus kita bingung, harus ngapain ya? Kira-kira aku harus buat apa ya? Yang pertama harus dibuat adalah surat lamaran pekerjaan. Lalu gimana caranya? Sebelum membuat, kalian harus perhatikan tiga hal penting. Yang pertama, perkenalan diri. Jadi di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ciri-cirinya tadi, harus ada perkenalan diri. Kenapa nih kok harus ada perkenalan diri? Karena ketika kita melamar pekerjaan ke instansi atau ke tempat yang lain, maka instansi atau perusahaan-perusahaan yang akan kita lamar itu belum kenal dengan kita, belum tahu dengan kita. Sehingga kita harus memperkenalkan diri kita. Diri kita itu siapa sih? Jadi kalau kita mau ngelamar tuh siapa sih kita? Agar orang yang mau kita lamar itu atau perusahaan yang kita lamar tuh orangnya tahu, oh jadi yang mau ngelamar tuh Kak Yogo, oh gitu. Jadi itu ya, yang pertama harus memperkenalkan diri. Nah, kemudian yang nomor dua, tujuannya jelas. Biasanya di dalam sebuah lowongan, kan kalian pernah tahu nih, pernah lihat ya, lowongan-lowongan pekerjaan yang banyak banget. Entah itu di Instagram, entah itu di poster, baliho, atau di Telegram ya mungkin ya, atau dimanapun. Nah, ketika kalian melihat lowongan itu, pasti di dalam satu buah lowongan tidak hanya terdiri atas satu lowongan pekerjaan saja, biasanya posisi-posisi yang tepat untuk dilamar itu ada banyak. Misalkan nih, ada sebuah, misalkan ya, ada sebuah perusahaan, dia membutuhkan banyak nih karyawannya. Dia butuh di bagian accounting, atau dia juga butuh di bagian, misalkan HRD, atau mungkin bagian staff IT. Nah, di dalam satu buah lamaran itu mungkin akan menampilkan tiga ini, ada tiga posisi ini. Sehingga tujuan kita melamar ke perusahaan tadi itu harus jelas. Kita mau daftar jadi apa nih? Jadi accounting atau jadi staff IT-nya. Nah, itu harus jelas. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebahasaan. Nah, ini nih yang pasti sangat penting sekali. Kita udah mau mengenalkan diri, kemudian tujuan kita itu buat melamar kerja pun juga udah jelas. Tapi kalau kita menyampaikannya itu dengan bahasa-bahasa yang kurang formal atau bahasa-bahasa yang kurang baik, sehingga nanti lamaran kita itu nggak akan bagus, nggak akan diterima. Kenapa? Karena biasanya di dalam sebuah lowongan pekerjaan atau saat kita melamar pekerjaan itu, kita harus menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bukan menggunakan bahasa Jawa, bukan menggunakan bahasa gaul, karena kita mengirimnya ke instansi, seperti yang Kak Yugo tadi katakan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu, gimana sih bentuknya? Nah, kira-kira kalau kalian yang sekarang ini sudah pernah belum?
lihat atau membaca, minimal melihat dulu, minimal melihat atau membaca surat lamaran pekerjaan. Mungkin kakak kalian atau saudara kalian pernah ingin melamar pekerjaan, terus mereka ingin membuat surat lamarannya, terus kalian melihat, "Oh, apa sih ini?" gitu. Apakah sama kayak surat cinta? Nah, kira-kira sama nggak ya? Pastinya berbeda. Karena apa? Surat lamaran pekerjaan itu formal. Kalau surat cinta non formal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia bentuknya. Ada di sisi sebelah kiri. Nih, ini adalah contoh bentuk strukturnya. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu pasti punya struktur. Struktur itu adalah bentuknya. Bentuknya akan sama setiap surat. Jadi, khusus surat-surat yang formal dia pasti punya bentuk paten. Paten itu dalam artian dia harus ada tanggalnya, harus ada tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 7 bagian surat. Coba dilihat. Dari sisi kanan paling atas. Nomor 1, ini adalah titi mangsa atau tempat tanggal pembuatan surat. Biasanya di sini dituliskan kapan dan di mana kalian menuliskan surat ini. Nah, diusahakan ketika kalian ingin membuat atau ingin menulis surat ini, maka tulislah kota saat kalian membuat. Kemudian yang kedua, dalam penulisan tanggalnya, usahakan tanggal itu dekat dengan saat pengiriman surat. Bisa juga ketika kalian membuat surat, misalkan nih, saya membaca lowongan tanggal 14 Juli. Nah, saya ingin membuat dan mengajukan lamaran pekerjaan itu pada tanggal 16 Juli. Maka di tanggal 15 Juli saya membuat surat. Kira-kira penulisan tanggalnya di tanggal berapa? 14 kah? 15 kah? Atau 16? Jadi tanggal pembuatan surat itu di tanggal kalian menulis surat itu. Karena kalian menulisnya di tanggal 15 dan ingin mengirimkan di tanggal 16, maka buatlah tanggal 15. Atau bisa jadi ketika kalian dituliskan tanggalnya ketika kalian ingin mengirimkan surat atau pada hari yang sama ketika kalian mengirimkan surat. Begitu. Kemudian yang nomor 2. Nah, di sebelah kiri sekarang. Ini dikasih jarak ya, 1 spasi. Setelah yang bagian kanan atas itu adalah tempat dan tanggal suratnya. Sekarang yang di bagian kiri atas. Nah, di bagian kiri atas di sini ada hal dan lampiran. Perihal dan lampiran itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, jadi kenapa sih kok surat formal atau surat lamaran pekerjaan ini harus ada perihal dan lampirannya? Nah, perihal ini itu adalah identitas suratnya. Jadi identitas surat ini itu surat apa sebenarnya? Apakah surat undangan atau surat cinta atau mungkin surat pemberitahuan? Nah, itu harus ada identitasnya. Karena surat ini adalah surat lamaran pekerjaan, maka perihal ini bisa kalian tulis lamaran pekerjaan. Perihal ini bisa ditulis dalam singkatan hal, atau kalian boleh juga menulis perihal. Kemudian dikasih titik 2, ditulis. Misalkan surat lamaran kerja, berarti ditulis lamaran pekerjaan. Bawahnya lagi lampiran. Di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, biasanya ada berkas-berkas pendukungnya. Jadi tidak serta-merta ketika kita mengajukan surat lamaran pekerjaan atau kita ingin melamar pekerjaan, kita hanya mengirimkan 1 lembar surat pekerjaan. Tidak. Karena apa? Karena biasanya di lowongan itu akan mensyaratkan berbagai macam. Nah, tadi kan di awal sudah ada tuh yang paling penting di dalam amplop yang warnanya coklat. Yang pertama surat lamaran pekerjaan, yang kedua adalah CV. Nah, minimal di dalam surat lamaran pekerjaan kita harus melampirkan CV. Itu minimalnya. Namun nanti berkaitan dengan lampiran-lampiran itu kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau yang ingin diminta oleh instansi yang akan kita lamar. Gitu ya. Nah, lampiran ini itu bisa ditulis jumlahnya. Berapa banyak sih yang akan kita lampirkan? Contoh nih, misalkan Kak Yugu ingin melamar menjadi seorang guru di sebuah SMA. Maka ketika Kak Yugu membuat sebuah surat dan di situ ditulis lampirannya,
maka Kak Yugo di sini harus menuliskan sebanyak apa lampirannya. Misal contoh nih, Kak Yugo akan melampirkan satu buah CV, kemudian satu buah selain CV ya, misalkan satu buah fotokopi ijazah, satu buah KTP, maka di situ ada tiga, sehingga Kak Yugo harus menuliskan tiga lampir. Lalu Kak, bagaimana dengan suratnya? Apakah surat itu ikut lampiran? Oh, tentu jawabannya tidak. Karena apa? Surat itu adalah kepalanya. Ibarat sebuah naga nih ya, atau sebuah ular nih. Nah, surat itu adalah kepala ularnya, dan kemudian lampiran-lampiran itu adalah bagian ekornya. Sehingga yang kita tuliskan di dalam lampiran itu adalah ekor ekor ularnya. Jadi kepalanya atau bagian suratnya tidak perlu dihitung, hanya menghitung lampiran, jumlah lampirannya saja. Begitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, sudah ada lampiran, ini adalah identitas suratnya. Setelah identitas surat, baru alamat yang dituju. Kepada siapa sih kita akan mengirimkan surat itu? Nah, biasanya itu di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah instansi ada bagian-bagian yang bertugas untuk menerima pekerja. Misalkan mengurus bagian yang ingin melamar pekerjaan. Nah, nama-nama ini biasanya ya adalah HRD, bagian HRD atau Human Resource Development. Itu bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Indonesianya bagian personalia. Kalau di instansi-instansi pemerintahan mungkin namanya adalah kepegawaian. Atau bisa jadi ketika itu adalah sebuah instansi yang tidak terlalu besar, kalian bisa mengirimkan kepada pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan tersebut. Contoh, misalkan Kak Yogo ingin melamar tadi ke SMA atau menjadi guru di sebuah SMA. Maka ketika kita sudah tahu di SMA itu memiliki sebuah pimpinan kepala sekolah, maka tujuan pengiriman surat ini akan Kak Yogo tujukan kepada kepala SMA negeri. Begitu. Paham ya? Atau mungkin kepada pihak personalia atau kepegawaiannya. Misalkan, yang terhormat kepala SMA negeri atau yang terhormat pimpinan personalia perusahaan X. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, di bawah yang kita tuju tadi, kita tuliskan alamatnya. Misalkan nih, kita tahu jalan dan tempatnya atau jalan dan nomornya. Misalkan Jalan Dr. Sutomo nomor 75, maka kita harus menuliskan nama jalannya itu. Dan di bawah nama jalannya kita tuliskan kota tempat berdirinya instansi itu. Kak, ada pertanyaan nih. Misalkan kita nggak tahu di mana sih lokasinya tepatnya atau alamat tepatnya, tapi kita tahu cuman kotanya aja. Maka yang kita tuliskan adalah kota tempat instansi tersebut kirimkan. Itu yang kita kirimkan. Misalkan instansi yang kita lamar ada di Jakarta, tapi Kak Yuku di sini ada di Jombang. Maka yang kita tuju alamatnya harus dituliskan di Jakarta. Nanti akan Kak Yuku kasih contohnya. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita nulis alamat yang dituju, yang berikutnya adalah salam pembuka. Nah, ini penting juga. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah surat, otomatis kita tidak langsung dong ke inti atau tujuannya. Pastinya dalam sebuah pembukaan kita harus mulai dengan salam. Lalu gimana nih caranya salam yang baik? Apakah kita harus menggunakan salam sayang, salam kangen? Enggak dong, pastinya. Ya kan? Kita harus menggunakan salam-salam formal. Contoh, selamat pagi, selamat siang. Lalu Kak, misalkan nih, saya menggunakan salam-salam yang berkaitan dengan agama. Contoh, saya seorang muslim Kak, pakai Assalamualaikum. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi karena biasanya kita tidak tahu agama apa yang akan kita kirimi, misalkan HRD atau pimpinan itu tidak tahu, kita tidak tahu agamanya apa, maka akan lebih baik jika kita menggunakan salam-salam formal seperti selamat pagi, selamat siang. Apakah selamat sore dan selamat malam juga boleh, Kak? Boleh. Tapi ada tapinya nih. Biasanya kalau orang membuka dan membaca surat kita itu kan pas lagi lagi jam kerja ya. Nah, kalau jam kerja nggak mungkin dong jam kerja itu sampai malam atau sampai sore. Buat saja selamat pagi atau selamat siang. Nah, itu alasannya. Nah, ketika kita sudah menuliskan salam, kita lanjutkan lagi ke bawahnya.
Baru nih kita buat kata-kata pembukanya atau dasar pelamarnya. Nah, di dalam pembukaan itu kita juga harus tahu dari mana sih kita tahu lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan yang akan kita lamar. Jadi perusahaan itu juga perlu tahu. Jangan-jangan nanti misalkan saya adalah HRD dari perusahaan. Misalkan nanti ada seorang pelamar menyampaikan menyampaikan lamarannya, menyampaikan dia tahu dari mana tempat lamaran dan lowongannya. Jangan-jangan saya tidak pernah membuka lowongan pekerjaan. Bisa jadi seperti itu. Makanya ketika di dalam surat lamaran pekerjaan kita harus menuliskan pembukaan atau dasar pelamar itu. Dari mana sih kita tahu lowongan yang akan kita lamar itu? Misalkan nih, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari koran Jawa Pos pada tanggal 13 Juli 2023. Nah, jadi kan tahu, paham, oh ternyata saya dapat informasi atau yang pelamar ini dapat informasi dari koran Jawa Pos tadi, gitu. Nah, itu penting ya, karena apa? Agar perusahaan itu tahu, oh benar saya mengeluarkan lowongan ini di misalkan di media ini atau di poster ini. Jadi dia akan memvalidasi surat lamaran yang kita kirimkan. Berikutnya yang kedua, di dalam isi surat selain pembukaan ada identitas pelamar. Nah, setelah kita menyampaikan dasar kita atau dari mana sih kita tahu lowongan ini dibuat atau lowongan ini ada, kita sampaikan siapa sih kita itu. Nah, seperti yang Kak Yogo tadi sampaikan ya di awal, bahwa perusahaan atau instansi yang akan kita kirim itu kan belum tahu tentang kita. Maka di sini kita harus menyampaikan siapa sih kita. Nah, dalam penyampaian identitas ini, kita tidak perlu menyampaikan yang panjang lebar, tidak perlu menyampaikan banyak hal. Cukup identitas diri kalian yang singkat saja, sekiranya itu yang paling penting. Nah, bisa saja yang pertama, nama. Nama itu kan penting. Semua orang pasti punya nama. Itu yang nama ya, yang nomor satu. Yang kedua, bisa jadi tempat dan tanggal lahir kalian. Kenapa? Karena biasanya perusahaan atau instansi yang kita kirimi itu punya maksimal umur. Jadi, oh kita tahu nih umur yang mau melamar umurnya sekian. Dari mana? Dari tempat dan tanggal lahir. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga bisa saja alamat. Oh, alamatnya dari mana ya gitu. Jadi misalkan Kak Yogo mau ngelamar, jadi Kak Yogo kasih alamatnya. Dan perusahaan akan tahu, oh ternyata orang ini rumahnya di Jombang. Kok ngelamar di Jakarta jauh banget gitu. Terus yang keempat, nah yang keempat ini, yang paling penting adalah nomor 4 dan nomor 5. Yang nomor empat ini adalah pendidikan. Apakah pendidikan kalian sesuai dengan kebutuhan yang kalian lamar atau tidak. Jadi pendidikan ini minimal misalkan S1. Maka kalian tulis pendidikan S1 apa, misalkan teknik industri atau teknik kimia atau apa. Itu pendidikan ya. Atau mungkin lulusan SMA, pendidikan SMA. Dan yang terakhir adalah kontak. Jadi atau nomor telepon. Ya, kalian tuliskan aja nomor telepon atau nomor HP. Kenapa? Karena ketika nanti oleh HRD dinyatakan bahwa kita itu berhak untuk mengikuti seleksi atau langsung diluluskan, maka HRD itu akan menghubungi kalian. Semisal HRD itu tidak tahu nomor kalian atau tidak ada di situ tempat yang bisa menghubungi kalian, maka HRD juga akan bingung. Nih, gimana nih ngasih taunya nih kalau kalian keterima gitu. Makanya di situ dikasih nomor kontaknya atau nomor teleponnya. Nah, selanjutnya di bagian isi yang terakhir ada penutup dan harapan. Kak, kalau penutup saja sih udah biasa. Kenapa kok harus ada harapannya? Nah, gini, ketika kalian ingin mengirimkan surat lamaran pekerjaan, ketika kalian melamar sebuah pekerjaan, biasanya kalian kan juga berharap untuk diterima. Maka kita sampaikan doa-doa dan harapan itu di situ. Contoh, penutup ya. Jadi ditutup dulu kemudian diberikan harapan. Demikian surat lamaran ini saya buat. Nah, itu penutup. Karena sudah demikian menutup surat itu, berikan harapan. Besar harapan saya diterima di perusahaan Bapak atau besar harapan saya bisa menjadi bagian perusahaan Bapak.
atau besar harapan saya dapat berkontribusi di perusahaan Bapak. Nah, itu adalah harapan. Dan yang terakhir, coba dilihat di bawah. Di bawah sendiri, setelah ada isi suratnya, di bawah sendiri nih. Di bawah sendiri itu ada salam penutup. Jadi ada salam penutupnya. Dengan hormat, hormat saya, hormat kami. Kemudian diberikan tanda tangan dan nama terang kalian. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa, oh ini loh pengirimnya itu benar-benar bernama ini. Sesuai dengan yang ada di data diri. Oh iya, sebelumnya Kak Yogo lupa nih. Setelah di identitas pelamar, kalian sampaikan juga kalau kalian ini melampirkan beberapa berkas, maka di situ juga harus kalian tuliskan. Nah, contohnya, setelah kalian menuliskan identitas pelamar, baru kalian sampaikan tujuannya ingin melamar di bagian ini, baru sebagai pertimbangannya kalian ingin melamar dengan menggunakan apa nih? Misalkan ijazah SMA, melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah atau apapun yang dibutuhkan. Nah, itu sebagai pengantar lampiran dari surat itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, waktunya tinggal sedikit ya. Jadi di sesi ini Kak Yogo nanti akan membahas awal dulu tentang apa itu surat lamaran pekerjaan. Nanti kita di sesi 2 kita akan membahas lebih detail dan lebih dalam lagi. Baik, tadi di atas di bagian pertama ada titi mangsa. Nah, Kak Yogo jelaskan lagi ya, di titi mangsa ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Jadi diusahakan nih pas pembuatan titi mangsa itu atau penulisan titi mangsanya di saat hari kerja. Tapi Kak, biasanya kalau saya ingin menulis kan nggak tahu, misalkan kalau akhirnya terakhir mengumpulkan hari Senin, saya menulisnya hari Sabtu atau hari Minggu, kan hari libur. Boleh, nggak apa-apa. Jadi diusahakan, artinya diusahakan itu apa? Boleh tapi tidak harus gitu. Direkomendasikan lah intinya. Nah, ini contohnya. Contohnya ya, Jombang 14 Juli 2023. Nah, huruf J di Jombang dan huruf J di Juli itu wajib huruf kapital. Kenapa? Karena Jombang itu nama kota dan nama kota harus diawali dengan huruf kapital. Berikut juga Juli. Juli itu adalah nama bulan. Sehingga nama bulan pun juga wajib menggunakan huruf kapital di awalnya. Nah, begitu ya. Dan pemisah antara tempat dan juga tanggal diberikan tanda koma. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan ini adalah pembahasan terakhir kait kita di sesi ini. Nah, ini ada perihal dan lampiran. Yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal ini digunakan sebagai identitas surat. Ya, seperti yang Kak Yugo sudah jelaskan di awal tadi, bahwa perihal ini wajib dituliskan. Kenapa? Karena agar orang tahu, oh ini ternyata tuh surat lamaran kerja, bukan surat undangan atau apalagi surat cinta. Jadi bukan ya. Jadi harus dituliskan perihal, identitas suratnya. Kemudian, lampiran. Perihal dan lampiran ini jadi satu paket. Jadi ditulis di atas dan di bawah, berkaitan dengan identitas suratnya. Karena surat itu ada lampiran-lampirannya atau biasanya melampirkan berkas-berkas tertentu, maka lampiran itu pun juga harus ditulis jumlahnya. Namun perlu diingat, surat tidak termasuk ke dalam hitungan lampiran. Contoh, di dalam satu buah amplop itu kita ada 4 berkas, termasuk dalam suratnya. Sehingga yang 3 ini lampiran. Maka yang akan kita tulis adalah 3 lampir, bukan 4 lampir, karena yang satu ini tadi adalah surat. Gitu ya. Nah, baik. Pelajaran ini sampai sini dulu. Oke, Kak Yogo sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kalian bisa menulis pertanyaannya di kolom chat atau silahkan kalian open mic. Jadi Kak Yogo beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit, kita akan berdiskusi. Kalau ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Baik, bagaimana? Oh, ada. Ya, oke. Ini ada yang bertanya, Kak, kalau dalam surat lamaran pekerjaan kita tidak melampirkan apapun bagaimana? Baik, oke, ini jawaban ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, jawabannya adalah biasanya kita lihat dulu di lowongan. Di lowongan itu biasanya akan menampilkan apa saja yang dibutuhkan. Contoh, seperti hal-hal yang wajib, CV atau kurikulum vitae. Itu adalah biodata lengkap, dari mana asal kita, siapa kita, kemudian arah hubung kita.
kita itu punya pengalaman apa saja, itu ada di CV semuanya. Dan minimal biasanya hanya ada itu sih. Pasti, berarti lamaran pekerjaan itu pasti ada lampirannya. Dan yang kedua, berkas-berkas pendukung lainnya itu biasanya juga dibutuhkan, bergantung bergantung lowongan apa yang akan diminta gitu. Jadi lowongannya misalkan saya melamar di lowongan menjadi guru, di situ diminta harus melampirkan ijazah agar ngerti, oh ini benar-benar lulusan jurusan ini. Nah gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Nah, Kak Yugo masih berikan kesempatan. Baik. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sesi ketiga. Nanti Kak Yugo akan berikan link soal. Jadi Kak Yoga akan berikan link soal atau di sini sudah ada QR-nya, silakan kalian nanti scan, kemudian kalian kerjain, nanti nilainya silakan kalian lihat, dan nanti kalau yang di bawah KKM, nanti Kak Yoga akan hubungi lagi biar kita nanti tahu atau kita bahas mana yang kalian tidak bisa. Jadi nanti kita akan ulangi lagi, gitu ya. Oke, baik. Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Jadi Kak Yugo mengucapkan terima kasih sekali kalian udah ikut kelas ini dengan sangat baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.